sama Pak Kiainya itu dibacain doa, yang dirasakan Novi ini bukan malah sembuh, akan tetapi semakin menjadi gitu ya, semakin menjadi sampai terakhir itu si Novi ini mengeluarkan air mata, dan air matanya itu bukan air biasa, yang keluar itu kayak darah gitu ya. Jadi kayak keluar air mata darah. Jadi kayak keluar air mata darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah misteri kali ini menceritakan suatu kisah yang pernah dialami sama seseorang. Sebut saja namanya Bu Mega. Bu Mega ini usianya saat ini ya kurang lebih 45 tahun. Jadi waktu dulu, waktu Bu Mega ini masih SMA ya, dia itu punya seorang teman, sebut saja namanya Novi. Hubungan pertemanan mereka bisa dikatakan sangat erat sekali. Biasa kan kalau anak seusia SMA itu ketika punya sahabat melakukan suatu aktivitas ya dilakukan sama sahabatnya. Begitu juga halnya yang dilakukan Bu Mega sama si Novi ini. Ketika dia mau pergi ke suatu tempat, mereka lakukan berdua. Bahkan mau beli sesuatu, barang atau apa gitu ya, belinya juga harus dua. Dan warnanya juga harus sama. Nah, jadi dari situlah hubungan pertemanan mereka itu terjalin sampai saat ini. Nah, waktu mereka ini udah menikah sama pasangannya masing-masing. Jadi waktu itu di daerahnya mereka ini dibangun sebuah perumahan, dan mereka ini membeli rumah yang ada di perumahan itu yang lokasinya itu berdampingan. Jadi hidup mereka ini bertetanggaan gitu ya. Setahun, 2 tahun, kemudian Bu Mega saat ini udah punya anak satu, namanya itu Ahmad. Kurang lebih usianya ya 17 tahun. Dan si Ahmad ini baru nyantri di salah satu pondok pesantren yang lokasinya itu dari pondok sama rumahnya itu kurang lebih ya 50 km. Sedangkan si Novi ini juga punya anak satu, namanya itu Doni. Dan usianya itu terpaut jauh ya kalau sama si Ahmad ini. Kalau si Doni ini usianya kurang lebih 12 tahun dan masih SMP. Nah, saking eratnya hubungan pertemanan mereka ya, sampai-sampai itu mereka juga punya usaha yang sama, yaitu buka kios yang ada di pasar, dan mereka ini dagang buah-buahan. Nah, walaupun mereka sahabatan, akan tetapi watak itu juga berbeda. Kalau si Novi ini wataknya itu keras dan cerewet orangnya. Beda halnya sama Bu Mega. Bu Mega ini kalem dan santun. Nah, kemudian cara dia berdagang itu juga berbeda. Contohnya gini. Kalau si Novi ini ngambil barang dari pengepul itu, contohnya buah apel 1 kilo itu 25.000 ngambilnya. Jadi si Novi ini bisa jualnya itu sampai 45.000. Jadi untungnya itu terlalu banyak gitu ya. Beda sama Bu Mega. Kalau Bu Mega ini ngambil 25.000, dijual ya paling ngambil untung 10.000 mentok. Dijualnya ya paling 35.000 gitu ya. Nah, dari situlah hasil yang mereka dapat juga berbeda. Jadi kios yang dimiliki Bu Mega ini semakin hari itu semakin laris gitu ya. Banyak sekali yang mengunjungi kiosnya. Beda sama kios yang dimiliki Novi.
Novi ini dalam sehari ya paling laku ya berapa kilo gitu. Nah, dari situlah hubungan pertemanan mereka itu bisa dikatakan retak ya. Jadi setelah mereka mulai usaha, kemudian setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun ya kurang lebih, hasil yang mereka dapat itu seakan-akan jomplang gitu ya. Kalau si Bu Mega ini kan dari hasil dagangannya itu dia bisa beli-beli sesuatu gitu ya, beli perabotan rumah, beli motor, bahkan beli mobil. Beda sama si Novi itu kayak stagnan gitu ya, hasil yang dia dapat itu cuma sedikit. Jadi sekarang itu baru punya motor gitu kalau si Novi ini. Nah, dari situlah si Novi ini punya pikiran yang jahat ya sama Bu Mega. Jadi suatu ketika Novi ini pergi ke seorang dukun yang bertujuan untuk mencelakai Bu Mega. Jadi istilahnya nyantet gitu ya. Nah, pernah juga Bu Mega ini setiap malam, jadi sekitar jam 8 malam sampai jam 10 malam, Bu Mega ini ngerasa perutnya itu sakit, dan sakitnya itu kayak nggak tertahankan gitu ya. Pernah diperiksain ke dokter, akan tetapi dokter itu cuma ngasih multivitamin gitu ya. Terus pernah juga ke rumah sakit untuk cek lab, Bu Mega ini nggak terdeteksi kalau Bu Mega ini punya kelainan lambung atau usus gitu yang ada di perutnya. Itu seakan-akan medis itu nggak terdeteksi gitu loh kalau Bu Mega ini sakit. Nah, habis itu Bu Mega ini ngerasa janggal dengan apa yang dia rasakan. Kenapa ya kok aku tiap malam kok kayak gini gitu. Perasaan Bu Mega waktu itu seperti itu. Jadi hampir tiap malam jam 8 malam sampai jam 10 malam itu Bu Mega ini yang ngerasain sakit yang luar biasa di perutnya. Nah, pernah juga Bu Mega ini pas waktu tidur ya, itu dimimpiin sosok makhluk yang bentuknya itu hancur, dan dia itu cuma bilang kalau kamu jangan jualan di pasar. Dan itu sampai berkali-kali ngomong kayak gitu, sampai akhirnya Bu Mega ini bangun dari tidurnya. Nah, terus pernah juga Bu Mega ini waktu pagi hari dia itu pengen ngerasain pengen pipis gitu ya, pengen pipis. Akan tetapi ketika di kamar mandi itu yang keluar itu bukan air seni, akan tetapi Bu Mega ini malah mengeluarkan kayak batu-batu kecil, kayak batu kerikil gitu ya, kecil-kecil, dan itu banyak sekali gitu. Jadi bukan pipis yang keluar, tapi malah batu-batu kerikil, dan itu rasanya sakit banget gitu. Nah, habis itu kurang lebih sekitar jam 10 Bu Mega ini telepon ya sama anaknya yang namanya Ahmad itu. Dia disuruh pulang kalau ibunya ini ngerasa ada yang janggal dengan apa yang dia rasakan. Nah, habis itu keesokan harinya si Ahmad ini sampai rumah, kemudian Bu Mega ini ibunya menceritakan semua yang terjadi sama ibunya selama ini. Nah, habis itu si Ahmad punya pikiran untuk cobalah kalau rumah kita ini atau rumah si Bu Mega ini dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, dengan cara si Ahmad ini mengundang teman santrinya, kurang lebih waktu itu ya sekitar 30 orang, sama Pak Kiainya juga. Jadi pengasuh pondok yang dia tempati atau Ahmad tempati itu disuruh datang ke rumahnya. Waktu itu malam hari, kurang lebih jam 7 malam itu udah sampai ke rumah Bu Mega ini. Nah, habis itu betul waktu jam 8 ini pas teman-teman dari si Ahmad ini bacain Al-Quran, Bu Mega ini jam 8 juga ngerasain sakit yang seperti hari-hari biasanya. Sakit terus teriak-teriak gitu, sampai-sampai si Ahmad ini bingung ngelihat ibunya yang sakit kayak gini. Kemudian si Ahmad ini bilang sama pengasuh pondok pesantrennya itu yang ada di rumahnya waktu itu ya,
sama Pak Kiainya, bilang kalau wah ini ada yang nggak beres dengan ibumu Ahmad gitu. Habis itu selesai baca Al-Quran, kemudian orang 30 sama Pak Kiainya itu berdoa bareng di dalam rumah Bu Mega ini. Nah habis itu ada suara teriakan dari rumah sebelah, yaitu rumahnya si Novi. Jadi si Novi itu waktu santri-santri ini pada bacain doa, si Novi ini teriak sangat keras sekali ya waktu itu. Jadi teriak aw gitu, minta tolong. Kemudian santri-santri ini langsung menghampiri rumah di sebelahnya si Ahmad ini atau Bu Mega. Dan Bu Mega ini karena memang sahabatan dari lama ya, jadi ya udahlah langsung dibuka gitu aja pintunya. Kemudian melihat kondisi si Novi itu teriak sambil pegang perut, dan ternyata itu mukanya si Novi ini tiba-tiba melepuh dan kepalanya itu kayak semakin lama semakin kayak keluar tanduk gitu ya. Jadi yang dilihat Bu Mega sama teman-teman anaknya si Ahmad ini, santri-santrinya itu, si Novi ini badannya melepuh semua dan keluar tanduk. Jadi serem banget. Habis itu sama Pak Kiainya itu dibacain doa. Yang dirasakan Novi ini bukan malah sembuh, akan tetapi semakin menjadi gitu ya. Semakin menjadi sampai terakhir itu si Novi ini mengeluarkan air mata, dan air matanya itu bukan air biasa. Yang keluar itu kayak darah gitu ya. Jadi kayak keluar air mata darah. Habis itu selang berapa menit gitu ya, si Novi ini kayak kerasukan dan dia itu kayak mengigau minta maaf sama Bu Mega. Jadi waktu itu si Novi bilang, Mega maafin aku, selama ini aku udah mencelakai kamu gitu, aku udah menyantet kamu gitu. Nah habis itu Bu Mega ini kaget ya, oh jadi ternyata kamu yang buat aku selama ini sakit gitu. Habis itu sama Pak Kiai ini langsung dibacain doa lagi sambil ditaburi air, dikasih percikan air doa gitu ya. Jadi Pak Kiai itu bawa air yang ditaruh di gelas, kemudian dibacain doa, kemudian ditabur-taburin ke si Novi, badannya si Novi. Nah habis itu selang berapa menit semakin jadi air atau darah yang keluar dari matanya si Novi ini. Jadi semakin deras darahnya. Habis itu selang berapa menit si Novi ini meninggal. Jadi setelah si Novi minta maaf, kemudian dibacain doa sama Pak Kiainya, habis itu si Novi ini meninggal. Nah mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua. Kita semua bisa mengambil hikmahnya. Jadi barang siapa yang berkelakuan buruk atau jahat sama orang lain, pasti suatu saat akan kembali ke diri kita masing-masing. Baik dan buruknya akan kita petik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.